saya saya dan teman saya dari kelompok B akan mempresentasikan permainan ular tangga smart, yaitu permainan baru yang telah diciptakan oleh saya dan teman saya. Saya Thomas Dani Haryanto, NPM 200710947. Dan saya Ferhan Dungun, NPM 200710948. Nah, permainan kami yang memiliki nama ular tangga smart itu akan dijelaskan dalam latar belakang, tujuan, jenis permainan, kebutuhan, dan cara bermain. Ya. Oke, langsung aja ke latar belakang. Latar belakangnya adalah ular tangga. Ular tangga itu sudah ada sejak lama. Nah, kami ingin membuat sesuatu yang baru dari ular tangga itu. Maka dari itu kami mengembangkan permainan ular tangga ini untuk itu untuk menjadi lebih menarik dan lebih seru untuk dimainkan. Dan kami berpikir kalau hanya menarik dan seru itu sudah biasa, dan kalau bisa kami berpikir ini ditujukan untuk anak-anak untuk mengasah otak mereka sehingga sehingga tidak hanya menarik dan seru tapi juga ada gunanya. Nah, tujuan dari pembuatan permainan ini adalah melatih kemampuan anak dalam memahami aturan. Nah, kenapa saya bilang di sini melatih kemampuan anak dalam memahami aturan? Karena di sini aturannya tidak sama dengan ular tangga pada umumnya. Nah, maka dari itu dapat melatih kemampuan anak dalam memahami aturan-aturan yang baru. Nah, selain dari itu juga dapat membantu pembelajaran akademik. Kenapa? Karena dalam dalam luar tangga kami ini memiliki beberapa pertanyaan, tetapi banyak pertanyaan untuk dijawab yang berupa pertanyaan akademik, di mana itu merupakan cukup hal yang cukup digunakan dalam permainan ini. Nah, permainan ini ditujukan untuk anak usia 12 sampai 15 tahun karena pertanyaan-pertanyaan akademik yang ditanyakan di permainan kami itu start dengan kelas 1 SMP. Nah, meskipun bagi yang sudah kelas 3 SMP atau SMA itu tetap bisa bermain, ya meskipun itu bukan tidak membantu dalam pembelajaran akademik, tetapi setidaknya uh, tetap memperluas pengetahuan kita. Nah, dan lebih mengingat pelajaran-pelajaran yang telah dulu dipelajari saat SMP. Nah, lanjut, permainan ini berjenis permainan papan. Kenapa? Karena hal yang paling utama dalam permainan ini adalah papannya, itu papan ular tangga itu sendiri. Nah, selanjutnya. Untuk kebutuhannya sudah tertera, yaitu adalah papan ular tangga, dadu, kartu pertanyaan, dan kertas dan pensil. Untuk kertas dan pensil itu fungsinya nanti dibutuhkan untuk mencatat poin yang telah didapat, yang dikumpulkan. Apa itu? Fungsi poinnya itu untuk apa? Nanti akan saya jelaskan di peraturan cara bermainnya. Kita lanjut. Oke, ini cara bermainnya adalah cara bermain ular tangga kami itu cara bermainnya sama kayak cara bermain ular tangga pada umumnya. Pertama yaitu adalah tentukan bidak. Maksimal dari permainan ini adalah 4 orang, seperti pada dasarnya permainan ular tangga. Setiap orang memilih bidak mana yang ingin mereka mainkan. Kemudian lempar dadu itu digunakan untuk menggerakkan bidak dan berhenti di kotak beberapa. Setelah itu nanti jika bidak tersebut berhenti di kotak tangga atau ular, maka orang tersebut harus melempar dadu. Nah, fungsi melempar dadu di sini itu untuk memilih pertanyaan. Kartu pertanyaan ini nanti ada 6 pertanyaan. Nah, nanti cara pemilihannya itu nanti saat melempar dadu, nanti itu kan akan muncul tuh nomor berapa yang akan muncul.
Nah, dari nomor tersebut kita akan pilih kelompok mana yang akan dipilih kartunya. Kemudian setelah berhasil, jika bidak tersebut berhenti di kotak tangga dan nanti orang tersebut bisa menjawab pertanyaannya, maka nanti bidaknya akan naik. Jika berhenti di kotak ular, terus orang tersebut gagal untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka bidak tersebut akan turun. Jika berhasil menjawab, maka akan tetap diam di situ bidaknya. Selanjutnya, jika setiap pertanyaan memiliki beberapa tingkat kesulitan, ada 3. Tingkat pertama memberikan 1 poin, tingkat kedua memberikan 2 poin, dan tingkat ketiga itu memberikan 4 poin. Nah, jika orang tersebut telah mengumpulkan setidaknya 6 poin, maka mendapatkan free pass. Free pass itu bertujuan jika bidak tersebut berhenti di kotak tangga, maka tidak perlu melempar dadu untuk mengambil pertanyaan. Dia akan langsung naik bidaknya. Dan jika untuk kotak ular, maka bidak tersebut tidak perlu melempar pertanyaan, terus menjawab pertanyaan, dan jika kalau gagal menjawab pertanyaan, turun, itu tidak perlu. Bidak tersebut akan tetap diam di situ. Kemudian ada beberapa petak perintah, yaitu seperti maju beberapa langkah dan mundur beberapa langkah. Jika salah satu bidak dari permain itu berhenti di kotak tersebut, mau tidak mau itu bidak tersebut harus maju atau mundur sesuai perintah yang tertulis. Contohnya, jika bidak tersebut berhenti di kotak yang bertuliskan maju 3 langkah, maka bidak tersebut harus maju sebanyak 3 langkah. Lanjut. Oke, di sini telah disediakan desain papan permainan dan juga kartunya. Di sebelah kiri sudah terlihat kan papan permainannya. Sekilas seperti papan permainan ular tangga biasa, tapi ada sedikit modifikasi dari kita, yaitu kotak maju dan maju mundur beberapa langkah, seperti contohnya yang di kotak nomor 3 ini. Untuk di sisi kanan telah disediain beberapa kartunya. Setiap kelompok diberi warna, tulisan, dan juga angka. Setiap angka disebut. Contohnya kayak nomor 1 itu ada matematika, nomor 2 bahasa Inggris, dan seterusnya. Lanjut. Oke, untuk perkiraan harga jual kami menebak bahwa kisarannya itu ada sekitar 20.000. Itu sudah termasuk papan, bidak, dadu, dan kartunya. Kemungkinan harga kartunya ya sedikit lebih mahal lah, karena kartu kami ada 6 kelompok dan itu warnanya juga berbeda-beda. Lanjut. Kemudian di sini ada poster yang telah kami buat. Udah tercantum juga papannya seperti apa dan kartunya seperti apa. Dan juga di situ di bagian bawah telah disediain harga jualnya. Oke, sekian dari presentasi ya, pemaparan dari permainan baru kami yaitu Ular Tangga Smart. Semoga permainan kami menjadi permainan yang menyenangkan, asik, dan tentunya juga dapat bermanfaat. Sekian dari saya dan teman saya. Terima kasih.